Apa judulnya Bapak Ibu? Doa dan pembersihan diri. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Ayat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya berbicara dalam rangkaian perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan baju perang Allah. Haleluya Bapak Ibu. Dan inilah perlengkapan yang terakhir. Ya, jadi sebenarnya ada 7 pakaian perang Allah atau 7 perlengkapan senjata Allah. Dan juga bisa dibagi atas 2 golongan. Pertama adalah bagian bertahan dan juga adalah bagian menyerang. Ya, yang pertama adalah bagian bertahan, itu adalah di kepala. Namanya ketopong atau helm besi. Itu yang pertama. Lalu kedua itu adalah penutup dada. Atau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia disebut baju jirah keadilan. Itu untuk melindungi dada. Lalu kemudian untuk mengikat semua perlengkapan senjata, untuk melekat pada tubuh yang memakai, maka ada namanya ikat pinggang kebenaran. Lalu kemudian di bawahnya lagi sepatu besi atau kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu. Lalu yang kelima, yang bagian bertahan adalah perisai iman. Itu bagian bertahan. Lalu bagian menyerang itu ada 2. Pertama adalah pedang roh, dan yang kedua adalah nih dia, doa. Jadi udah terakhir ini Bapak Ibu. Nah, dikatakan tadi Bapak Ibu bahwa kita harus berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ya, berdoa bagi orang Kristen bukan harus selalu di gereja, bukan harus selalu makan Bapak Ibu, tetapi doa adalah dalam segala sesuatu. Dalam saudara beraktivitas, saudara bisa berdoa. Dan doa itu bukan selalu harus lipat tangan, tutup mata. Enggak Bapak Ibu, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, aku tetap sehat. Apapun yang terjadi di luar sana, aku tetap sehat. Bahkan juga ketika saudara mandi, oh terima kasih Tuhan, segar banget ini air mandi ini. Waduh, saya menikmati segar. Jadi saudara selalu bisa mengucap syukur. Mungkin juga ketika saudara mengalami, oh Tuhan terima kasih untuk keluarga yang kau berikan bagi saya, ada damai sejahtera. Oh Tuhan terima kasih untuk prestasi. Saudara bisa berkata demikian. Itu adalah seperti doa. Itu bagian doa. Karena doa adalah komunikasi dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bisa setiap saat. Haleluya. Ya. Dan itu yang kita bisa lakukan setiap saat. Dan kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Lalu setelah kita berdoa, apa yang harus kita lakukan? Ayat tadi berkata, kita juga berjaga-jaga. Apanya yang harus berjaga-jaga? Ngapain berjaga-jaga? Kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Coba kita lihat cerita ketika Yesus mengutuk pohon ara, dan apa yang dilakukan Yesus setelah mengutuk pohon ara. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang harus kita lakukan saat kita berdoa dan berjaga-jaga. Markus 11 ayat 12-14. Coba kita buka. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Terus, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Terus, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Haleluya. Lihat kepada saya Bapak Ibu. Jadi pada saat Yesus berkata demikian, pada Markus ini, enggak langsung pohonnya langsung layu dan mati Bapak Ibu. Enggak. Nunggu sampai besok. Haleluya. Nah, kalau kita juga berbicara pohon ara Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, pohon ara juga disebut. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka sadar mereka telanjang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka langsung cepat-cepat menganyam daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi pohon ara disebut itu adalah upaya manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi berbicara tentang pohon ara, ini juga berbicara tentang kedagingan, upaya manusia. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu dia Bapak Ibu, upaya manusia untuk menutupi dosa-dosanya. Ya, lalu setelah tadi Yesus mengutuk pohon ara, apa yang terjadi? Yesus kemudian pergi ke Yerusalem.
Dan apa yang terjadi di Yerusalem? Yesus membersihkan bait Allah. Yesus menjadikan bait Allah kembali kepada fungsi semula, menjadi rumah doa. Dan itu yang harus kita alami hari ini. Ketika kita juga berdoa, kita menunggu jawaban dari Tuhan, maka kita juga harus membersihkan hidup kita sebagai bait Allah untuk menjadi rumah doa Tuhan. Dan disitulah kemudian doa-doa kita dapatkan jawabannya. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Coba kita lihat Markus 11 ayat 17. Inilah yang dilakukan Yesus ketika membersihkan bait Allah. Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Markus 11 ayat 17. Coba kita buka. Lalu ia, siapa ini ia? Yesus. Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Haleluya. Kalau Yesus menyebut sarang penyamun, siapa petugas yang ada di dalam bait Allah, Bapak Ibu? Imam-imam. Benar? Berarti dengan kata lain, imam-imam lah penyamunnya. Haleluya. Nah, iya dong. Haleluya. Dan penyamun atau pencuri itu yang dibersihkan oleh Yesus sehingga benar-benar kembali bait Allah itu menjadi rumah doa, Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, bagi kita juga hari ini, ketika saudara ingin mendapatkan jawaban doa, tidak cukup saudara hanya berdoa saja, tapi saudara juga harus membersihkan diri saudara dari para penyamun, dari segala kuasa gelap, dari segala benda-benda najis, dari segala apapun ikatan kuasa gelap lainnya. Saudara bersihkan, saudara jadikan rumah saudara, diri saudara sebagai bait Allah, rumah doa, maka segala doa-doa saudara, cepat atau lambat, pasti segera saudara dapatkan. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian kedua, kita lihat bagaimana proses pembersihan itu. Tapi di sini juga nanti kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita lihat lagi Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang. Saudara stabilo atau tandai penukar uang. Nanti saya akan jelaskan penukar uang. Dan bangku-bangku pedagang merpati. Jadi bait Allah benar-benar jadi tempat dagangan, Bapak Ibu. Dagangan merpati. Bangku-bangku pedagang. Pedagang itu juga saudara bisa stabilo. Merpati dibalikannya. Ayat 16-nya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 18 terakhir. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat senang enggak Bapak Ibu ketika dibersihkan bait Allah? Tidak senang, marah malah, ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka inilah penyamunnya. Haleluya Bapak Ibu. Makanya mereka marah. Haleluya. Mereka penyamunnya. Jadi ketika dibersihkan Yesus, ya para penyamun di bait Allah, ya mereka marah karena mereka lah penyamunnya. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa mereka disebut penyamun. Ya, apakah tampang mereka matanya satu, pakai kaitan gitu? Bukan Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Lihat kepada saya akan jelaskan. Tadi dikatakan Bapak Ibu, saya minta tandai tentang penukar uang. Duh Pak, ada apa sih itu ada penukar uang? Seperti money changer aja Pak. Ya benar memang money changer Bapak Ibu. Jadi zaman Yesus sudah juga ada money changer. Haleluya. Kok bisa ada? Nah, begini ceritanya. Jadi zaman dulu orang Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itulah uang yang beredar di lingkungan orang Israel, termasuk juga jajahan orang Romawi adalah uang Romawi. Dan uang Romawi itu ada gambar kaisarnya. Dan itulah yang saudara mungkin ingat kisah ketika Yesus dicobai tentang apakah boleh kita membayar pajak atau tidak. Lalu Yesus minta, berikan aku uang Romawi. Ya kan? Lalu Yesus berkata, ini foto siapa? Ini tulisan siapa? Itu foto kaisar, tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata, lakukan apa yang wajib untuk kau lakukan bagi kaisar dan lakukan apa yang wajib untuk Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Ingat ya kisahnya ya. Kalau nggak ingat manggut-manggut aja. Tapi itu ada kisahnya. Nah, jadi yang beredar adalah uang Romawi Bapak Ibu. Tetapi ketika orang datang ke bait Allah ingin memberikan persembahan, jadi pada zaman dulu juga tidak selalu persembahan itu berupa hewan, berupa benda, tetapi juga bisa duit, bisa uang Bapak Ibu. Maka uang Romawi tadi tidak berlaku di bait Allah. Kenapa? Karena itu uang penjajah, uang haram.
Haleluya. Karena itulah di bait Allah ada penukaran uang. Sehingga uang Romawi tadi ditukar dengan uang yang berlaku di bait Allah. Inilah penukaran uang tadi. Ya, sebenarnya prinsipnya itu bagus Bapak Ibu. Benar gak Bapak? Iya dong, daripada repot-repot. Itu kan bagusan nukar duit, di situ kan langsung dapat. Benar. Cuma masalahnya adalah ketika ditukar di bait Allah, rate-nya atau kursnya itu yang mencekik leher. Itulah yang disebut penyamun itu. Karena rate-nya, kursnya demikian tinggi sekali Bapak Ibu. Haleluya. Tetapi keberadaannya sebenarnya penting. Haleluya. Bagus. Ya bagus dong. Penukar uang kan memudahkan orang. Amin. Itu dia. Haleluya. Itu masalah penukaran uang. Yang kedua adalah tentang pedagang-pedagang hewan. Kenapa ada di bait Allah pedagang hewan? Emangnya bait Allah itu kebun binatang? Enggak Bapak Ibu. Tetapi ada hewan, karena zaman dulu korban persembahan ke bait Allah bisa berupa hewan. Tapi kalau di gereja sekarang kan uang umumnya. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau di pedesaan hasil bumi barangkali. Tenas, salak, atau apa segala macam. Tapi umumnya gereja kan duit. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi zaman dulu itu bisa hewan. Dan sebenarnya keberadaan adanya hewan-hewan tadi juga menolong jemaat. Kenapa? Coba saudara bayangkan ya. Kalau mereka seandainya berasal dari sekitar danau Tiberia sana Bapak Ibu ya. Misalkan dari Kapernaum, itu akan beribadah ke bait Allah memberikan korban. Saudara bisa bayangkan kalau mereka harus geret-geret domba mereka, geret-geret sapi mereka. Itu jauh sekali loh Bapak Ibu. Dari Kapernaum di danau Tiberias turun ke bawah ke Yerusalem. Itu jauh. Naik mobil aja berjam-jam. Apalagi zaman dulu jalan kaki. Wih, berhari-hari itu Bapak Ibu. Iya. Dan itu juga membawa hewan. Saudara pasti harus ngasih makan juga. Kalau nggak mati kelaparan nanti di jalan. Benar nggak? Jadi saudara harus ngasih makan, berikan istirahat. Waduh, berapa repot ya. Paling praktis adalah saudara datang dari Kapernaum, turun ke bait Allah Yerusalem, bawa duit sampai di bait Allah, beli hewan ada di situ. Benar Bapak Ibu? Kan praktis. Benar nggak Bapak? Praktis loh. Enak gitu. Tetapi masalahnya lagi-lagi harganya mencekik leher. Hewannya mahal sekali. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya disebut penyamun. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, seandainya juga kita bawa hewan sendiri, misalkan rumah kita dekat dari bait Allah. Misalkan saudara berasal dari Betani atau dari Bethlehem, itu dekat dengan Yerusalem Bapak. Itu dekat itu. Dekat. Naik bis juga cuma beberapa menit lah kalau sekarang ini. Jadi kalau hitungan jalan kaki, ya relatif dekat lah. Cincai lah bisa lah. Cincai. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seandainya mereka bawa hewan sendiri, ingin memberikan persembahan ke bait Allah, itu mereka akan mengalami masalah. Kenapa? Karena ketika tiba di bait Allah, imam-imamnya harus memastikan hewan ini sempurna atau tidak. Jadi imamnya memeriksa hewan, ada cacat enggak? Matanya juling enggak? Bulunya rata enggak? Bulunya ada buriknya enggak? Atau kukunya ada, ya segala macam Bapak Ibu. Dan kalau bukan berasal dari bait Allah dibeli, ada aja ditemukan kesalahannya. Sehingga hewan ini tidak layak bawa pulang kembali. Wah, udah repot itu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi mau nggak mau harus belinya di bait Allah. Karena apa? Ini bisnis kong kali kong imam. Si penyamun tadi. Jadi kalau nggak beli di bait Allah, ada aja dicari dari caranya. Haleluya. Haleluya. Itu yang disebut penyamun. Tetapi sebenarnya keberadaannya menolong harusnya. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Kan nggak perlu orang repot-repot dari Kapernaum, dari Nazaret turun ke Yerusalem bawa geret-geret hewan. Repot itu urusan. Haleluya. Tetapi masalahnya lagi-lagi harganya mencekik leher. Itulah yang disebut Yesus sebagai penyamun tadi. Itulah yang tadi dibolak-balikan oleh Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Sampai sini ngikuti kira-kira gambar masa lalunya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, Yesus kembali membersihkan bait Allah, kembali memulihkan bait Allah, sehingga bait Allah bukan menjadi sarang penyamun, tetapi mengembalikan menjadi rumah doa. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ya mengembalikan menjadi rumah doa. Bagi kita juga hari ini Bapak Ibu, apa yang terjadi pada masa Yesus dulu membersihkan bait Allah, itu juga menjadi gambaran bagi kita hari ini. Kenapa? Karena kita juga, kata Rasul Paulus di dalam Korintus, kita juga adalah bait Allah. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, bagi kita kalau ingin menjadi rumah doa bagi Tuhan, kalau ingin doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka tubuh kita juga harus dibersihkan dari para penyamun, harus dibersihkan dari kuasa gelap, harus dibersihkan dari segala kuasa-kuasa gelap.
Amin. Haleluya. Karena diri kita juga akan disebut juga bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus. Maka diri kita juga harus kudus, harus dibersihkan dari segala setan, dari segala kuasa gelap, dari segala jimat, dari segala apapun ikatan kuasa gelap. Coba kita lihat ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Milik kamu juga nggak? Ya, tapi nggak sendiri, monopoli, barengan sama Tuhan. Amin. Karena kita juga adalah bait Roh Kudus. Kalau kita disebut bait Roh Kudus, Bapak Ibu, artinya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Pasti hidup kita juga harus kudus. Kenapa? Karena nggak mungkin Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita kalau diri kita najis. Nggak mungkin. Karena dosa dan kekudusan tidak mungkin bersatu bersama-sama. Amin. Maka diri kita harus kudus. Bagaimana caranya? Harus dibersihkan. Dan izinkan Tuhan membersihkan segala penyamun dari dalam diri kita. Izinkan Tuhan membersihkan segala pencuri. Bebas dari pencuri dari kehidupan kita. Apa pencuri itu? Itulah iblis. Karena iblis disebut pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, kalau kita ingin mendapatkan jawaban doa, maka hidup kita harus kita izinkan dibersihkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, setelah Yesus membersihkan diri kita oleh darahnya, dan kita dibersihkan oleh Yesus dengan apa, Bapak Ibu? Oleh darahnya, sehingga Roh Kudus bisa tinggal. Lewat kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengalir aliran air hidup. Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita. Ya, kapan kita mengalami aliran Roh Kudus? Pada saat kita memuliakan nama Tuhan. Coba kita tutup bagian kedua, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Yesus, maka kita juga menerima roh. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan belum, Bapak Ibu? Sudah naik ke surga. Bahkan Roh Kudusnya juga sudah turun. Buktinya kita sudah memperingati Pentakosta. Benar? Udah turun. Tetapi bagi kita secara pribadi, Pentakosta kita, Bapak Ibu, itulah pada saat kita dibaptis. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iya, kita dibaptis itu. Pada saat itulah Roh Kudus turun atas kita. Dan ketika Roh Kudus turun atas kita, maka dari dalam diri kita akan mengalir aliran air hidup. Dan lewat aliran air hidup, bagi kita hari ini, di dalam Kristus, Roh Kudus ada, maka hidup kita akan selalu hidup, akan selalu diberkati, akan sehat, akan sukses, akan berkemenangan dalam kehidupan. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat pada bagian ketiga, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menarik sini. Ya, sedikit kita lihat perjanjian lama tentang Raja Hizkia membersihkan bait Allah. 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai 3. Hizkia berusia 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Terus ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Luar biasa tuh. Terus pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Lihat kepada saya, ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Pada tahun yang pertama, pada bulan yang pertama, dia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dia membuka pintu-pintu rumah Allah dan dia memperbaiki bait Allah. Ya, karena pada masa dulu, Bapak Ibu, sebelum masa pemerintahan Hizkia, bait Allah itu ditutup dan juga bait Allah dicemarkan oleh benda-benda najis, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena di bait Allah dibuat menjadi penyembahan berhala oleh Raja Ahaz, Bapak Ibu. Ya, jadi penyembahan berhala. Jadi dia membuat berhala-berhala sekitar Yerusalem untuk semua orang menyembah. Tetapi sebenarnya, Bapak Ibu, itu secara politis canggih. Kenapa canggih? Karena ketika seorang raja menjadikan dirinya seperti Tuhan, maka tidak ada rakyatnya yang akan bakal berontak. Benar dong? Ya kan? Karena menganggap rajanya Tuhan. Nggak akan mungkin itu memberontak. Iya, mana mungkin rakyat memberontak kepada Tuhan. Benar nggak? Lihat, Bapak Ibu. Rupanya cara ini ditiru juga oleh orang Romawi, Bapak Ibu. Orang Romawi juga sama. Semua kaisar Romawi itu menjadikan dirinya menjadi berhala bagi semua jajaran Romawi. Benar nggak? Karena apa? Secara politis, ketika kita menyembah kaisar seperti Tuhan, maka tidak akan mungkin rakyatnya memberontak.
Lah iya dong. Ya kan? Secara politis itu, bukan secara rohani loh. Haleluya Bapak Ibu. Benar gak? Jadi sebenarnya canggih secara politis. Haleluya. Tetapi di mata Tuhan, itu jelek banget tuh. Karena menajiskan bait Allah. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, Hizkia di awal pemerintahnya membuka pintu-pintu bait Allah dan membersihkannya Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa kita juga harus membuka diri untuk mengeluarkan semua yang najis dan dosa untuk dibersihkan. Sebelumnya bait Allah itu ditutup oleh Raja Ahaz. Coba kita lihat 2 Tawari 28 ayat 24. Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Tuh. Ia menutup pintu Tuhan, rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Jadi mesbah-mesbah dirinya maksudnya adalah dirinya dijadikan dewa yang disembah oleh orang-orang Yerusalem, Bapak Ibu. Secara politis itu yang tadi saya ceritain, bahwa dia ingin jadikan dirinya dewa. Supaya apa? Tidak ada rakyatnya memberontak. Kan nggak mungkin rakyat berontak kepada Tuhan ya. Ini nggak benar nggak? Nah, itu dia. Tapi juru jeblok itu Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Nah itu dia. Jadi Bapak. Jadi bait Allah ditutup semua. Semua peralatan juga dihancurkan Bapak. Nah itulah yang dipulihkan oleh Hizkia. Bagaimana cara Hizkia memulihkan ini? Pintu-pintu bait Allah dibuka, lalu imam-imam disuruh masuk dan imam-imam membersihkan semua bait Allah dari segala hal-hal najis. Dibersihkan semuanya. Dan semua benda tadi dibuang ke lembah Kidron. Lembah Kidron itulah lembah kematian. Coba kita lihat 2 Tawari 29 ayat 16. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron atau lembah kematian. Semua benda-benda najis tadi Bapak Ibu yang mereka temukan ketika mereka masuk ke rumah Tuhan itu dikeluarkan. Itu dikeluarkan lalu kemudian dibuang ke lembah Kidron, di lembah kematian. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu, ketika saudara ingin menjadikan diri kita menjadi rumah doa, bait Roh Kudus, bait Allah, maka segala hal najis harus kita keluarkan dari diri kita. Misalkan saudara punya jimat, saudara punya susuk, saudara punya apapun itu, saudara harus tahirkan, saudara harus keluarkan dan dibuang, dibakar dalam lembah kematian. Dan ketika saudara lakukan itu, saudara bersihkan diri saudara dan saudara siap menjadi rumah doa. Dan apa yang terjadi? Pembersihan itu mulai dari dalam keluar. Maka proses juga pemulihan, kesembuhan, berkat itu mulai dari bagian roh terus ke jiwa, terus ke jasmani tubuh saudara. Maka saudara mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Iya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Iya, sama seperti perbaikan tubuh kita sebagai bait Allah. Dimulai saat pintu dibuka. Apa pintu tubuh kita? Itulah hatimu. Membuka hati kita bagi Tuhan. Tuhan, kita bertobat. Dan Yesus imam besar kita masuk dan membersihkan hidup kita dengan darahnya. Jadi sama seperti zaman Hizkia Bapak Ibu, imam besar disuruh masuk untuk membersihkan bait Allah, mengeluarkan benda-benda najis. Bagi kita hari ini, imam besar kita adalah Yesus Kristus. Kita izinkan masuk ke dalam diri kita, maka Tuhan akan membersihkan diri kita lewat darahnya. Dibasuh semua, dibersihkan, dan sehingga kita menjadi bersih sempurna. Dan apa yang terjadi setelah itu? Saat kita membuka hati kita, Yesus memperbaiki tubuh kita dari dalam keluar. Perbaikan ini akan mencapai halaman dari sampai bagian luar tubuh kita. Dan itulah terjadi perbaikan, kesembuhan sampai hari ini kita rasakan dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, kalau kita ingin mengalami jawaban doa, mari izinkan tubuh kita dibersihkan. Izinkan Tuhan Yesus memproses diri kita. Hari ini buka hati kita, izinkan imam besar kita, Yesus masuk ke dalam diri kita, membersihkan tubuh kita, maka hidup kita menjadi kudus, bait Allah, rumah doa. Maka apapun doa saudara, saudara pasti dapatkan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.